Pemirsa, praktik mafia beras yang diduga telah bertahun-tahun melancarkan aksinya baru terbongkar belum lama ini oleh Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri. Mereka beraksi dengan berbagai modus. Ada ratusan merek beras yang disinyalir menjadi bagian dari aksi curang yang merugikan negara dan masyarakat hingga ratusan triliun rupiah. Selengkapnya dalam Ulas Utas, triliunan rupiah dirampas mafia beras. Mafia beras disebut-sebut basi gentayangan menghantui pasar tanah air. Fakta terkait praktik curang yang melibatkan mafia beras itu diungkap secara belak-belakan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ditemukan 212 merek beras dari produsen kelas kakap yang diduga terlibat dalam pengoplosan dan pelanggaran standar mutu yang dibeberkan oleh Pak Menteri. Temuan itu berdasarkan investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan pada penghujung Juni 2025. Saya sampaikan 212 kami sudah kirim merek yang tidak sesuai standar, mengurangi volume, mutunya tidak sesuai, kemudian tidak sesuai standar, kami sudah kirim ke Pak Kapolri langsung dan Pak Jaksa Agung langsung. Sekarang ini pemeriksaan sudah berjalan. Pemeriksaan sekarang ini 3 hari yang lalu itu ada 10 perusahaan yang terbesar itu sudah dipanggil oleh Reskrim Satgas Pangan. Ya, berbagai modus digunakan para mafia pangan. Salah satunya dengan cara klasik, yaitu pengoplosan beras yang sebenarnya juga sudah berulang kali dibongkar Satgas Pangan. Kecurangan itu tentu saja berujung pada kerugian yang tak main-main. Mafia beras ini bermain dari berbagai modus. Salah satunya adalah dengan beras oplosan, mencampur kualitas beras yang tidak sesuai, dan juga melibatkan oknum-oknum yang merugikan keuangan negara. Karena beras ini juga sebagian termasuk dalam program pemerintah. Ya, akibat ulah culas para mafia itu menurut kalkulasi Kementerian Pertanian, negara bisa mengalami kerugian 2 triliun rupiah setiap tahun. Secara total, uang negara yang hilang dipastikan lebih besar karena diduga aksi itu telah terjadi selama bertahun-tahun. Di tempat-tempat penyeluruh SPHP yang dilakukan adalah ini informasi dari mereka 20% dipajang, 80% ini dibongkar kemudian dijual premium. 2.000 naik 2.000 sampai 3.000. Negara subsidi 1.500. Kemudian dia angkat naik lagi harga 2.000 3.000. Kita hitung kerugian negara bukan kerugian masyarakat, Bu, di luar. Itu 2 triliun. Itu 1 tahun. Yang lebih membuat miris lagi adalah kerugian yang selama ini sebenarnya dialami masyarakat sebagai konsumen. Setelah dihitung-hitung, konsumen menanggung rugi yang bisa menembus 99 triliun rupiah setiap tahun. Bayangkan jika para mafia itu telah melancarkan kejahatan pangan selama 5 atau bahkan 10 tahun. Ada volume mengatakan 5 kilo padahal 4,5 kilo. Kemudian ada yang 86% adalah mengatakan bahwa ini premium padahal itu adalah beras biasa. Kemudian mengatakan medium padahal itu beras biasa. Artinya apa? 1 kilo bisa selisih 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilogram. Kalau gampangannya adalah kita mencontohkan emas. Tertulis emas 24 karat tetapi sesungguhnya itu 18 karat. Nah, ini kan merugikan masyarakat Indonesia. Itu kurang lebih 99 triliun. Hampir 100 triliun kerugian. Kalau ini terjadi tiap tahun.
katakanlah 10 tahun atau 5 tahun. Kalau 10 tahun kan 1.000 triliun. Kalau 5 tahun kan 500 triliun. Tuduhan mafia beras yang kian menguat bermula dari kejanggalan atas naiknya harga beras di tengah stok beras yang diketahui sedang berlimpah, bahkan mencapai titik tertinggi. Sebuah fenomena tak biasa yang harus ditelisik. Artinya memang ada yang ingin agar beras di Indonesia mahal, meskipun pasokan berlimpah, tapi nanti akan dijawab oleh mafia beras itu dengan melakukan importasi. Tanpa susah menanam, tanpa susah memupuk, dia hanya melakukan impor, hanya menyediakan gudang, dan margin keuntungan dari importasi beras itu sangat besar. Dan ini kerugian negara, kerugian konsumen, dan juga kerugian ekonomi yang harus segera diselesaikan segera. Kasus dugaan mafia beras kini tengah diusut pihak berwenang. Lantas, apa yang harus dicermati dalam kasus ini? Polri harus lebih tegas lagi ya dalam melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini gitu. Informasi yang disampaikan oleh Mentan di parlemen ini adalah hal yang serius gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan ada aktor-aktor lain terkait dengan mafia beras ini, karena bahan pangan beras ini kan sebenarnya terkontrol kan, dari mana datangnya, kemudian bagaimana distribusinya, ini kan sebenarnya sudah sangat jelas. Jadi Polri harus benar-benar lebih serius dan tidak segan-segan untuk mengungkap siapa aktor-aktor di balik adanya mafia beras ini. Dan yang lebih penting bukan hanya operator-operator di lapangan saja, tapi adalah otak pelaku di balik mafia beras ini, seperti itu. Kita minta kalau memang ini benar, ada penindakan tegas kepada para pelaku. Kita harus melakukan dua hal: menjamin hak-hak konsumen, kedua adalah memulihkan kembali kepercayaan kepada para distributor, para pedagang, ya, sehingga kepastian bahwa seluruh produk, apalagi produk pangan, itu harus kualitasnya harus terjaga, jumlahnya harus terjaga, menjadi sangat penting. Jika melihat catatan hukum pidana di negeri ini, mafia beras bukanlah kasus baru. Sudah ada beberapa putusan pidana terhadap para pelakunya. Namun tampaknya jerat pidana pada mereka belum maksimal. Inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang diberikan kewenangan tadi. Maka saya yakin dan percaya kejahatan ini nggak mungkin hanya melibatkan pihak dari luar. Dalam hal ini misalnya pedagangnya saja. Tapi tentu informasi dari dalam itu bernilai, berdaya guna. Sehingga mulainya permainan itu ya pastilah dibuka pintunya dari dalam, dan informasi dari dalam ini yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang memang punya dolus ma'lus tadi ya, punya niat jahat untuk mendapatkan keuntungan dari hasil katakanlah perdagangan beras tadi. Maka orang-orang semacam ini menurut saya harus dijerat dengan tindak pidana yang maksimal ya. Karena kita kan terkenal sebagai dulunya negara yang bahkan bisa mengekspor beras. Sekarang kita malah mungkin saya salah ya, tapi yang saya ketahui kita jadi banyak mengimpor beras dari negara lain. Keberadaan mafia beras dengan berbagai modus apapun itu sudah pasti sangat mengkhawatirkan karena menjadi ancaman perekonomian nasional. Sudah saatnya pemerintah dan jajaran terkait membuat jera para mafia beras. Jangan sampai temuan-temuan mencengangkan itu hanya menjadi gebrakan sesaat tanpa ada tindakan bersih-bersih yang berkelanjutan.